sekarang saya mau bahas satu buah parfum yang boleh dibilang udah lama sebenarnya nge-hype-nya. Terus ini juga dia keluaran tahun 2012 ya kalau nggak salah, yang sempat nge-hype ya itu kurang lebih mungkin 4 atau mungkin 5 tahun yang lalu ya. Dan saya baru beli sekarang, dan ini juga batch-nya udah batch tahun 2022. Sebenarnya kalau misalkan saya lihat dari notes per notes-nya gitu ya, jujur parfum ini bukan parfum yang kayaknya menjadi favorit saya nih bakalan gitu kan. Makanya saya agak lama untuk mutusin beli parfum ini, dan akhirnya karena ya udah deh nggak ada salahnya gitu kan. Kebetulan saya ngeliat juga ada size yang kecilnya juga 30 mili, akhirnya saya ambil lah gitu kan. Brand dari Italia yaitu Versace yang flanker Versace Eros. Versace Eros ini yang saya punya adalah yang konsentrat EDT Eau de Toilette ya. Ini botolnya mini karena emang dia kemasan 30 mili, hanya sekedar penasaran dengan wanginya kayak gimana. Jujur saya juga belum pernah nyium dekannya gitu kan. Tapi pas saya udah beli, oh ini tuh kayaknya saya cukup familiar wanginya gitu kan. Udah lumayan sering lah saya cium di luar sana, di lapangan sana. Dan emang wangi tersebut bagi saya biasa aja gitu ya. Dan pas saya tebas ini gitu kan, yang katanya nih parfum yang banyak digemari sama perempuan lah, cewek apa segala macam, enggak juga ya, enggak juga. Istri saya nggak suka wangi ini gitu kan. Kenapa saya lebih ke berpatokan istri saya? Satu, istri saya kan istilahnya jarang dia nyium banyak jenis parfum gitu kan. Walaupun saya punya jenis parfum banyak, tapi dia bukan orang yang hobi parfum lah, istilah kasarnya seperti itu. Dan juga dia itu kacamatanya kacamata umum, kacamata awam, yang istilahnya ya suka enggak gitu, tanpa ada faktor embel-embel, entah itu masalah hype lah, entah itu masalah merek lah, entah itu masalah harga lah, dia nggak paham lah tentang itu. Jadi kalau menurut saya rata-rata sih, kalau misalkan saya tanya sama istri saya, ini parfum kamu suka nggak, kamu enak nggak, kalau misalkan dia bilang suka, dia enak, emang di lapangan kenyataannya beneran enak. Tapi parfum yang Versace Eros ini bagi saya biasa aja, bagi istri saya biasa aja, dan bagi anak saya juga wanginya biasa aja gitu ya. Jadi ya ini buat kembali ke kalian gitu kan. Mungkin kalau Versace Eros yang Flame, nah Versace Eros yang Flame itu kalau di sisi saya pribadi, saya agak cukup tertarik tuh dengan notes per notes ya. Kemungkinan saya suka gitu ya. Mungkin nanti saya coba akan tebas juga Versace Eros Flame-nya, flanker yang terbaru dari yang siapa? Versace Eros yang pertama ini gitu kan. Ini konsepnya masih yang Eau de Toilette, walaupun dia ada yang konsentratnya Parfum ya. Cuma saya belinya yang ini dulu aja supaya saya pengen tahu kayak gimana sih gitu ya. Jadi saya kasih lihat dulu teman-teman ya, ini botol segala macam, mungkin saya nggak perlu jelasin, saya mau kasih teman-teman spraynya aja kayak gimana. Spraynya sih bagus ya, wah keren. Oh iya, saya juga nemuin perbedaan kesan wanginya yang saya dapetin kalau kita spray di kulit sama spray di baju gitu ya. Jujur saya lebih suka wanginya ini pas dia lagi di spray di kulit kayak gitu ya. Ini kesan-kesan apa ya, aromatic, woody gitu ya. Kesannya seperti itu. Nuansa aromatiknya bisa kita rasain di awal, kesan citrusnya juga dapat, terus juga dia ada nuansa greeny, terus juga dia ada kesan fruity, ambery, terus juga pasti ada kesan vanilla dan juga woody gitu ya. Mungkin kalau parfum ini dipakai 4-5 tahun yang lalu, wangi ini boleh dibilang wangi yang unik gitu kan. Tapi setelah sekarang ini wangi seperti ini udah cukup pasaran lah. Saya nggak bilang mirip, saya nggak bilang yang ini sama gitu kan, tapi vibe seperti ini gitu ya, saya lebih suka ke parfum YSL yang Y ya, yang EDP atau yang Parfum. Nah dengan vibe seperti ini saya mendingan ngambil yang YSL punya gitu kan. Ini saya bukan bicara kemiripan ya, bukan, tapi vibe seperti ini kalau saya sih lebih prefer ngambil yang YSL yang Y, yang EDP atau yang Parfum. Oke, nah siapa Versace ini juga apa ya, botolnya sih unik sih, saya suka model botolnya gitu kan. Warnanya juga ini kalau misalkan
istilah orang-orang interior gitu ya. Kebetulan saya kan emang bekerja di bidang properti ya. Warna ini adalah boleh dibilang warna teal. Ya, warna teal itu atau mungkin istilah kerennya bluish green, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah warna hijau laut ya. Warnanya kayak gini keren ya. Tuh asik ya. Nah, si perfumernya ini adalah si Aurelien Guichard. Bacanya agak sulit tapi namanya Aurelien Guichard. Nanti teman-teman koreksi sendiri aja, tapi namanya kurang lebih seperti itu sih perfumernya ya. Nah, kita bahas ke notes per notes-nya. Pada saat kalian spray di sini ya, ini nuansa citrus emang kita bisa ngerasain ya. Nuansa citrus itu dari lemon, dan kesan fruity-nya juga bisa kita rasain dari green apple. Ada kesan creamy-nya itu dari daun mint. Oke. Nah, fase mid-nya ini dia fase first note-nya dia bertahan cukup lumayan lama, tapi di fase mid-nya dia udah mulai naik duluan, lebih cepet, bisa kita rasain berbarengan dengan fase first note-nya. Itu wangi dari si tonka bean ya. Wangi tonka bean ini gampang banget kedetek, kita bisa tahu lah kalau ini nuansa wangi tonka bean. Jadi pada saat first note yang bermain, nah si tonka bean-nya juga dia nggak lama itu langsung naik nih wangi tonka bean. Jadi kita kesannya, wah ini nuansa vanilanya udah berasa nih, karena si wangi tonka bean emang dia udah naik duluan. Nah, kesan amber dan musky-nya ini bisa kita dapat dari wangi notes si ambroxan ya. Nah, kesan aromatiknya juga dapat dari si wangi geranium. Wangi geranium ini aromatik yang rosy gitu ya, tapi bukan yang floral banget wanginya. Oke, lalu sampai ke fase base note-nya, ini emang kita bisa ngerasain nuansa wangi dari vanilla gitu kan, terus kecampur sama wangi dari cedarwood. Nah, dan juga ada notes dari si vetiver. Ini yang lebih bikin keren di dry down-nya sih cedar sama si vetiver ini sih menurut saya. Ini perpaduan kesan woody artinya ya, dan juga ada permainan dari kesan oak moss. Dia nuansa wangi-wangi lumut gitu ya, asik nih gitu. Nah, mungkin saya akan bahas ke masalah SPL ya, tapi mungkin kalau saya belum masuk ke SPL, jadi gini, kalau teman-teman yang kebawa hype dengan parfum si Versace Eros itu kan, sebaiknya juga kalian beli dulu dekannya gitu kan, karena tadi saya bilang wangi ini bukan wangi yang wow, bukan wangi yang unik lagi gitu kan, bukan wangi yang bikin kalian mendapatkan good compliment yang wah gila wangi lo enak keren segala macam gitu kan. Mendingan kalian coba beli dekannya dulu. Tapi saya saranin, ini tuh saya udah cukup sering ternyata nyium wangi ini di mana di sekitaran kita. Ada yang dia menggunakan dengan parfum aslinya, ada juga yang dia menggunakan mungkin parfum refill atau inspired perfume gitu ya. Saran saya hindari beli yang inspired perfume atau yang refill perfume kalau misalkan mungkin kalau yang tukang inspired perfume-nya itu kurang jago untuk mencampur campuran parfumnya, karena pada saat udah habis dry down ya, udah masuk ke wangi-wangi akhir ya, kadang-kadang tuh kecium wangi tengik. Tapi kalau misalkan mungkin kalau kalian kebetulan dapat yang pas tukang parfum refill atau mungkin inspirednya ya, itu terkesan enak gitu kan. Tapi saran saya tetap kalau kalian mau ngedapetin DNA yang bagus, ngedapetin permainan notes per notes ya, biar gimana pun juga parfum refill atau inspired tidak bisa menyaingi parfum aslinya gitu kan. Mendingan beli dekannya, mendingan kalian beli yang kecil seperti ini kalau kalian emang ngincer kepuasan DNA-nya. Kalian pengen nikmatin notes per notes ya. Walaupun ini dia BC 2022 dan mungkin udah mengalami beberapa karya reformulasi di tahun 2012, tapi saya yakin DNA-nya dia ini permainan notes per notes-nya masih asik lah untuk bisa kita nikmatin ya. Nah, untuk masalah SPL-nya juga sama, udah dari tahun 2012, sekarang udah tahun 2022, secara SPL-nya juga pasti banyak mengalami perubahan gitu kan. Saya sendiri juga pada saat pakai parfum ini SPL-nya jujur nggak perform terlalu bagus banget. Mungkin kalau batch 5-6 tahun yang lalu masih keren nih perform untuk si SPL-nya Versace ini gitu ya. Lalu
dari segi shades-nya pada saat saya spray ini hanya bertahan di ruangan kita tuh kurang lebih 1 jaman dan tidak berpindah gitu kan. Untuk projection-nya ini juga nggak terlalu jauh-jauh amat, itu juga kurang lebih 1 sampai 2 jam lebih lah gitu ya, nggak sampai 3 jam. Dan untuk longevity-nya setelah 3 jaman ke atas ini lebih bermain, wanginya dekat, jadi longevity-nya agak naik turun. Saya tes berkali-kali pemakaian ini di angka 5 sampai dengan 7 jam lah maksimal. Kadang saya dapat 5 jam, kadang saya dapat 6 jam. Kalau misalkan mungkin lagi panas-panas begini, kesannya mungkin hanya 5 jaman sudah close to the skin banget lah wanginya gitu kan. Jadi kalau saran saya, kalian mau pakai parfum ini untuk panas-panas untuk odor ya kalian mesti respray lagi gitu kan. Walaupun parfum ini menurut saya juga parfum yang versatile, kalian mau pakai pemakaian pagi, siang, sore, malam sah-sah aja. Untuk occasionnya juga kalian bebas gitu kan. Dan wangi ini sekarang ini sudah bukan wangi yang unik, jadi bukan menjadi kesan signature scent sekalian lagi. Jadi wangi ini sudah cukup familiar di hidung kita gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau vibes yang seperti ini, kalau saya pribadi saya lebih suka YSL yang Y EDP atau mungkin Y yang Parfum punya gitu. Nah terus dari segala segi usia ini bebas sih, maksudnya kalau kalian yang masih sekolah pun juga ini aman-aman aja gitu kan. Nah terus kalau misalkan kalian pembelian secara blind buy, antara aman atau tidak aman. Kalau misalkan kalian emang pemakaian parfum ya yang oke, biasa aja, yang bukan yang berat-berat banget gitu kan, ya ini kalian beli blind pun aman. Tapi kalau kalian untuk pengen kesan berharap unik, terus wanginya boleh dibilang mass appealing gitu kan, mungkin kalian beli dekannya dulu aja, saya saranin gitu. Oke. Dari saya kurang lebih pembahasan untuk si Versace Eros itu dulu aja ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao, see you.